Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang e-learning dan pembelajaran adaptif. Dengan anggota kelompok, saya Rada Aini Putri dan rekan saya Saila Noya Siva Raihana dan Sania Olivia Nazwa Susianto. 1. E-learning. Pengertian e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau internet untuk menyampaikan materi, berinteraksi, dan memberikan bimbingan. Dalam e-learning, peserta didik dituntut lebih mandiri, bertanggung jawab, dan aktif dibandingkan dengan pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru. Model ini membawa perubahan budaya dalam kegiatan belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat 4 komponen utama dalam membangun budaya belajar berbasis e-learning di sekolah. 1. Kemandirian peserta didik. Peserta didik dituntut secara mandiri dalam belajar dengan berbagai pendekatan yang sesuai, agar peserta didik mampu mengarahkan, memotivasi, dan mengatur diri sendiri dalam pembelajaran. 2. Kompetensi pendidik. Pendidik mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, memfasilitasi dalam pembelajaran, memahami belajar dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 3. Tersedianya infrastruktur yang memadai. 4. Administrator dan pendidik yang kreatif. Adanya administrator yang kreatif, serta penyiapan infrastruktur dalam memfasilitasi pembelajaran. Untuk menerapkan model e-learning, guru harus memiliki kompetensi dasar, seperti kemampuan untuk membuat rencana yang sesuai dengan kaidah pedagogis yang ada dalam rencana pembelajaran, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, yaitu pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran untuk mendapatkan materi ajar, dan penguasaan materi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. B. Kelebihan e-learning. E-learning tentunya memiliki beberapa kelebihan dalam pembelajaran. Kelebihan pembelajaran e-learning diantaranya adalah 1. Tersedianya fasilitas e-moderating, di mana guru dan peserta didik dapat berkomunikasi melalui fasilitas internet secara reguler dengan mudah, kapan saja kegiatan tersebut dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 2. Materi ajar yang lebih terstruktur melalui internet. Secara bersama, guru dan peserta didik dapat menggunakan materi ajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, di mana antara guru dan peserta didik dapat menilai seberapa jauh materi ajar dipelajari. 3. Review materi dapat kapan saja. Peserta didik dapat mengulang atau mereview materi ajar setiap saat, kapan saja dan di mana saja, mengingat materi ajar tersimpan di komputer. 4. Akses materi melalui internet. Peserta didik dapat mengakses materi ajar melalui internet bila memerlukan informasi yang berkaitan dengan materi ajar yang hendak dipelajarinya. 5. Diskusi melalui internet. Guru dan peserta didik dapat melakukan interaksi atau diskusi melalui internet dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. 6. Merubah peran peserta didik menjadi lebih aktif. 7. Lebih efisien dalam waktu bila mana peserta didik jauh dari tempat belajar atau sekolah konvensional. Selanjutnya ada kekurangan dari e-learning. Dalam pembelajaran e-learning tidak akan luput dari berbagai kelemahan atau kekurangannya. Kekurangan e-learning yang pertama ada interaksi semakin berkurang. Adanya kurang interaksi antara guru dan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik sendiri yang menyebabkan memperlambat terbentuknya paus dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang kedua, terabaikannya aspek akademik dan aspek sosial. Yang ketiga, guru dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran berbasis teknologi. Saat ini, guru dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, ada motivasi belajar peserta didik yang menurun. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung akan mengalami kegagalan. Yang kelima, internet yang belum merata. Dan yang keenam, atau yang terakhir, ada kurangnya tenaga yang menguasai internet dan komputer. Selanjutnya ada pembelajaran
adaptif. Apa sih pengertian dari pembelajaran adaptif? Jadi, kata adaptif itu merupakan kata dari bahasa Inggris adapt yang berarti menyesuaikan dengan. Nah, artinya itu pembelajaran harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik itu sendiri. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan metode, strategi, alat atau media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pembelajaran adaptif. Yang pertama ada memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Setiap peserta didik tentunya memiliki kelemahan, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Keberagaman perbedaan yang mereka miliki merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam pembelajaran. Saat ini pembelajaran tidak menghargai keberagaman sehingga terkesan semua komponen dalam pembelajaran itu dipaksakan. Semua dibuat seragam dari mulai materi, pendekatan, metode, sumber, alat peraga, dan sebagainya, sehingga hasil belajar tidak maksimal. Yang kedua, sebagai alat untuk meminimalkan dampak dari kelemahan yang dimiliki peserta didik. Pembelajaran adaptif adalah bagaimana meminimalisir kekurangan yang dimiliki peserta didik sehingga kekurangannya ditekan sedemikian rupa, kemudian didorong kemampuannya agar berkembang semaksimal mungkin. Dengan pembelajaran adaptif ini harus dapat memperbaiki dan atau meminimalisir dampak dari kelainan yang dimiliki peserta didik, bukan memperburuk kondisi peserta didik. Contohnya, ada anak dengan gangguan penglihatan namun masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision yang menetap. Maka dalam proses pembelajarannya jangan dipaksakan menggunakan huruf braille atau untuk membaca tulisnya. Namun gunakanlah huruf awas yang disesuaikan dengan tingkat penglihatannya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Pembelajaran adaptif harus dapat mengakomodasi untuk pengembangan potensi yang dimiliki anak dengan kebutuhan khusus, artinya dikembangkan tentunya bukan anak yang biasa saja, melainkan seluruh peserta didik. Jadi akan termasuk peserta didik berkebutuhan khusus yang pada pembelajaran biasa tidak pernah dihargai kekurangan dan kelebihannya, maka dengan pembelajaran adaptif akan sama-sama dikembangkan maju bersama dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. IQ yang di atas rata-rata atau gift. Maka dalam proses pembelajarannya jangan disamakan dengan peserta didik yang lainnya. Namun berikanlah pengayaan yang baik dengan materi sama yang mempunyai tingkat kesulitannya lebih tinggi atau melanjutkan pada materi selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Di dalam prinsip pembelajaran terdapat yang pertama kesempatan belajar. Dalam pembelajaran, peserta didik memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan melalui proses mengamati, mengeksploitasi, menilai, menanggapi, sehingga berdampak perubahan pada peserta didik dalam pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan yang berguna untuk peserta didik. Yang kedua, ada motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti memberikan dorongan, wawasan, motivasi hidup agar mereka dapat melaksanakan tugas di kehidupannya. Yang ketiga, latar atau konteks. Guru perlu mengenal peserta didik secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar dengan semaksimal mungkin. Kemudian, hindari pengulangan materi yang tidak signifikan atau tidak penting. Yang keempat, yaitu keterarahan. Dalam setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki arah yang jelas atau ada tujuan yang akan dicapai, sasaran, bagaimana cara, mekanisme, kegiatannya seperti apa. Oleh karena itu, guru harus menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang kelima yaitu menyenangkan. Kegiatan pembelajaran harus dapat menciptakan suasana menyenangkan karena dengan pengalaman yang menyenangkan akan mudah untuk dicerna dan disimpan dalam ingatan
jangka panjang. Oleh karena itu, pembelajaran jangan monoton, harus diciptakan metode, strategi, interaksi pembelajaran, dan penilaian yang memberi kesan bermakna untuk peserta didik. Yang keenam, yaitu hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan peserta didik dengan lingkungan, di mana interaksi akan melibatkan banyak arah. Peserta didik harus belajar bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, belajar sambil bekerja. Agar peserta didik memiliki pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran, maka pembelajaran bukan hanya untuk learning to know atau hanya tahu saja, namun harus dengan learning to do atau learning by doing. Mereka harus melakukan percobaan, mengamati, merasakan, melakukan, mengevaluasi, dan menganalisis. Sehingga peserta didik akan memperoleh pengalaman yang dapat bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Yang kedelapan, individualis, yang artinya guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pembelajaran, kecepatan maupun keterlambatannya dalam belajar, dan perilakunya. Sehingga kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah menemukan. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu merangsang anak untuk terlihat secara aktif baik fisik, mental, sosial, dan emosional. Menemukan adalah sebuah proses panjang agar anak dapat mengetahui, memahami, dan meyakini sehingga apa yang mereka temukan akan melekat dalam long-term memory. Strategi dan metode yang dapat digunakan dengan eksplorasi, inquiry, discovery, eksperimen, dan sebagainya. Berikutnya adalah kesimpulan dari materi kelompok kami tentang e-learning dan pembelajaran adaptif. Bahwa e-learning adalah pembelajaran berbasis teknologi elektronik seperti internet dan komputer yang memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat, mendorong kemandirian peserta didik, serta menyediakan akses materi secara luas. Meski efisien, kekurangannya mencakup minimnya interaksi langsung dan juga ketergantungan pada internet. Sementara itu, pembelajaran adaptif sendiri menyesuaikan metode dan materi dengan kebutuhan individu peserta didik, terutama yang memiliki kebutuhan khusus, untuk memaksimalkan potensi mereka. Pembelajaran ini menekankan fleksibilitas, penghargaan terhadap perbedaan, suasana belajar yang menyenangkan, dan pengalaman praktik yang relevan dengan fokus pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.